Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, atas nama budaya, salam kebajikan, dan selamat pagi kepada para anggota Pradin Kalimantan Selatan. Demikian juga kepada anggota Pradin dimanapun berada. Bahwa di pagi hari yang indah ini, Kalimantan Selatan melaksanakan amanat Kongres 10 Pradin 2024 di Balikpapan dengan diperkuat surat edaran DPP Pradin nomor 2 tahun 2024 agar supaya seluruh DPW wilayah menyelenggarakan konferensi dalam rangka sosialisasi, juga untuk menyusun Pradin 5 tahun ke depan. Apa yang kita harus perbuat untuk penegakan hukum yang berkeadilan, demikian juga bermanfaat guna bagi masyarakat bangsa dan negara. Ini yang perlu disosialisasikan karena lain lubuk, lain ikan, demikian juga lain wilayah. Begitu juga Pradin ini lain pula aturan mainnya, karena wilayah itu tidak ada yang sama. Oleh karenanya, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia terlaksananya konperwil ini dengan baik, sesuai dengan mandatori konstitusi organisasi, terkhusus untuk implementasi Kongres 10 Pradin 2024 di Balikpapan beberapa hari yang lalu. Dengan adanya konperwil ini, maka program-program jangkauan yang kita harus perbuat 5 tahun ke depan ini, selain daripada program umum hasil Kongres 2024 ini, seperti tadi sudah saya awalin, tiap wilayah berbeda, baik culture-nya maupun budayanya dan sebagainya. Oleh karena itu, DPP Pradin mengeluarkan surat edaran agar dilaksanakan konperwil ini. Konperwil tidak semata-mata hanya menyangkut kepengurusan. Saya ulangi sekali lagi, konperwil itu tidak semata-mata agenda materi pokok bahasan tentang kepengurusan. Akan tetapi bertitik fokus pada kegiatan Pradin 5 tahun ke depan. Itu satu. Kedua, dengan mandatori hasil Kongres 2024, ini perlu kita lakukan perbaikan, pengurangan, dan sebagainya demi kesempurnaan langkah-langkah politik hukum Pradin untuk 5 tahun ke depan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa akan terjadi pergeseran power di Republik ini, tinggal waktu dari sekarang ini seminggu lagi akan ada perubahan yang signifikan tentang pergantian kepemimpinan ataupun penguasa di Republik tercinta ini, tentang masa bakti Presiden Jokowi berakhir dan digantikan pelantikan Presiden yang baru, Prabowo. Semua ini adalah perlu disikapi khususnya profesi advokat. Sebagaimana
yang kita ketahui, yang kita lakukan pada Kongres 10 Peradin di Balikpapan, sudah banyak kita bahas, kita lakukan untuk persiapan-persiapan ke depan. Yang demikian itulah disosialisasikan pada Konperwil Peradin Kalimantan Selatan ini. Kemudian sebagai brainstorming sebelum saya masuk kepada materi lebih lanjut, mengenai tanggapan responsibility para advokat Indonesia memberikan apresiat, dan pertama kali di Republik ini organisasi advokat terlaksana tanpa gontok-gontokan, tanpa kericuhan apapun, mulus, luar biasa, adem ayem, sehingga mereka akan mencontoh seperti kita ini. Aplaus dulu dong. Memang Pradinnya Pak Muin Karim ini selalu dicontoh untuk 20 tahun terakhir ini. Tidak pernah, selalu memberikan inovasi, selalu dicontoh, apalagi untuk Pradin ini buat. Ini memang Muin Karim ini ya pantas dan wajar lah kalau rambut bisa dihitung di kepalanya sekarang banyaknya. Karena pikirannya hanya memikirkan Pradin 24 jam di udara terus. Apa yang paling terbaik untuk Pradin khususnya dan para advokat pada umumnya. Nah, dengan adanya gelaran kita tanggal 29 30 Agustus 2024, saya selaku formatur ketua terpilih juga sebagai ketua umum mendapat responsibility yang saya katakan tadi. Bahkan ada yang tertulis, bukan hanya ucapan, mengucapkan selamat terselenggaranya Kongres 10 Pradin di Balikpapan tanpa gontok-gontokan, tanpa kericuhan. Luar biasa memang, plus. Wah, itu kehebatan Pradin. Mereka meminta advice kepada Pradin, bagaimana nanti kok bisa setentram sehebat itu, bahkan ada yang nangis-nangisan berpisahan. Saya lihat sendiri ada yang menangis. Itu bilang ciri khas Pradin. Demikian itu karena kekerabatan, kekeluargaan korps advokat, apalagi di Pradin sendiri sangat kental kekeluargaannya. Itu yang saya sampaikan kepada mereka, dan mereka sangat kagum mengagumin karya-karya besar dari advokat Muin Karim SH MHMAD, luar biasa. Demikian mengenai tadi yang saya katakan, mudah-mudahan juga di Konperwil Kalimantan Selatan ini tidak lama, karena sudah kita laksanakan pra-kongres 2 minggu terakhir ini sudah digodok sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan Konperwil ini cukup pengen saya lakukan tanggal 29 30 Agustus 2024 yang lalu di Kota Balikpapan, IKN Nusantara. Saudara sekalian, mestinya saya memang sudah dari minggu kemarin berkeinginan, saya sudah rindu dengan Banjarmasin. Sudah hampir 2 tahun saya tidak menginjak buminya. Akan tapi, apa hendak dikata, terlebih dahulu saya mohon maaf tuh, dan repotnya ngurusin Pradin ini, plus melaksanakan implementasi rekomendasi Kongres 10 Pradin 2024 tentang pendirian Partai Pelopor Pejuang Keadilan. Saya ulang sekali lagi, Partai Pejuang Keadilan, bukan pakai pelopor. Akan tetapi yang sekarang ini kita kumandangkan tidak pakai partai dulu, cukup dengan pelopor aja. Ini alhamdulillah akte mungkin juga sudah saya berikan informasi di WhatsApp, telah ditandatangani lengkap fotonya dan videonya pada minggu-minggu kemarin, beberapa hari yang lalu. Dan juga tentang Partai Pejuang Keadilan ini, kita sudah audiensi dengan Dirjen AHU Kemenkumham, dan mereka sangat apresiat sekali dengan pendirian pembentukan Partai Pejuang Keadilan ini, karena sangat mendambakan.
itulah mengenai konperwil ini. Selamat kepada Kota Raden Pasel menyelenggarakan konperwil ini dengan harapan secepatnya dan terselesaikan secepat mungkin keputusan-keputusan yang akan diambil. Karena naskah telah saya koreksi dan sudah dibuat di Jakarta, tinggal pengesahannya pada konperwil yang sekarang saat berlangsung. Saudara sekalian, para anggota Peradin Kalimantan Selatan yang budiman, bertepatan pula salah satu lembaga konsentrasi Peradin di Kalimantan Selatan ini lolos verifikasi akreditasi. Saya sangat bangga sekali, semakin kerinduan ke Banjarmasin mendesak. Tapi mudah-mudahan dalam tempo singkat-singkatnya saya akan hadir ke sana. Sedikit saya ungkap, saya jelaskan mengenai orasi saya waktu kita deklarasi Partai Pejuang Keadilan di Balikpapan. Di situ ada saya jelaskan beberapa kalimat. Mungkin ini perlu saya sampaikan saat kongres ini digelar. Maaf, bukan kongres, konperwil, konferensi wilayah ini yang saya digelar. Yang saya ucapkan, saya sampaikan pada waktu itu, kita membuat partai tidak butuh uang. Tapi kita malah harus dapat uang, dapat duit maksud. Bagaimana cara berpikirnya Bapak Advokat Senior Muin Karim? Memang ini kan seperti awal tadi saya katakan. Pak Muin Karim ini rontok rambutnya bukan memikirkan hal-hal lain, tapi hanya memikirkan bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan di Republik tercinta ini. Itu pertama, cita-citanya dan yang dia wujudkan. Kedua, paradigma yang terjadi dan sampai sekarang kita sudah merasakan, kita ketahui bersama bahwa para partai-partai, maksud saya, para partai-partai, berarti bukan semua partai yang namanya, apalagi untuk mendirikan, kata Pak Menkarim, harus memakan biaya yang begitu kosnya tinggi. Tapi karena kejituan berpikirnya Bapak Muin Karim ini, kita tidak butuh duit. Malah perlu kalau kita dapat duit. Itu kata beliau dengan saya, dengan menjelaskan seraya. Memberikan penjabarannya. Nah, sekarang saya jabarkan kata-kata itu. Memang sangat janggal kata-kata pendapatnya Pak Muin Karim ini, yang bisa menjelaskan cuma saya. Mendirikan partai, kita sudah ketahui bersama begitu beratnya persyaratan. Kalau dihitung-hitung kos untuk melakukan itu sampai nanti keluar badan hukum kepartaian. Karena di sini perlu konsolidasi sampai ke tingkat desa. Dari pusat Jakarta sampai ke tingkat ke desa sana. Itu persyaratan yang kami lakukan audiensi pada beberapa hari yang lalu di Kemenkumham, Dirjen AHU. Tapi dengan lantangnya ketua umum kita, ada sapaan dari mereka dengan berat begitu persyaratannya, mereka minta berapa tahun, berapa lama baru terpenuhi seluruhnya supaya diterbitkan SK AHU kepartaian. Pak ketua umum kita menjelaskan paling lama 6 bulan. Wah, kaget mereka. Kaget betul. Kenapa demikian? Karena struktur kepengurusan tingkat provinsi harus 100%. Tingkat struktur kabupaten kota 75%. Setiap provinsi itu harus ada 75%. Apa enggak berat? Tapi cara berpikirnya Pak Advokat Muin Karim, kecil itu, sebentar itu katanya, enggak lama itu. Kenapa? Dengan bukan asumsi, dengan fakta yang ada pada deklarasi itu, kita sudah 100% di tiap provinsi. Sudah 75% kata Rohidi di Kalimantan Selatan itu anggota kita tersebar. Bahkan 100% kata Mahyudin.
Nih, Pak Mahyudin ini juga mengatakan, malah ditambah sama Pak Mahyudin, bukan lagi 70%, 100% anggota Peradin sudah tersebar di seluruh Kalimantan Selatan. Dengan demikian, tentu tidak ada lagi kesulitan. Begitu juga lah di wilayah-wilayah, di kota-kota yang lain seluruh Indonesia. Begitu kita jelaskan, mereka termangu-mangu dan sangat apresiat sekali untuk Partai Pejuang Keadilan ini karena rakyat menanti kehadiran PPK itu sampai ke tingkat desa di Kalimantan Selatan. Sampai di kampung saya nanti ya mudah-mudahan di Barabai. Mudah-mudahan secepat mungkin di Barabai ada itu PPK. Itu kampung halaman saya itu. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Beberapa hari yang lalu juga kalau nggak salah sudah 2 minggu terakhir ini, terakhir kemarin tadi malam, sudah saya share itu tentang pendidikan hukum paralel. Di situ sudah tertera, tidak perlu saya jelaskan isinya, tapi di situ sudah terlihat wajahnya. Ada angka rupiah di situ, itu bukan merupakan patokan. Mungkin di Kalimantan Selatan karena ekonominya PAD-nya tinggi, mungkin bisa juga angka yang ada di situ itu naik. Dari 1, apakah 1,5, apakah 2, apakah 2,5, ya tentu maksimal 2,5. Nah, inilah yang harus segera dilaksanakan, kita laksanakan untuk rekrutmen paralel ini sampai ke tingkat desa. Juga di WA, di grup sudah saya katakan. Jumlah desa seluruh Indonesia 840.000 desa. Kalau kita ciptakan seperti di Kalimantan Selatan, saya lupa berapa jumlah desanya sama kecamatannya. Kalau kabupaten kotanya sudah dapat terhitung, sudah jelas. Ini seperti ini, tiap desa itu minimal kita lakukan tahun 2025 ini terpenuhi minimal 5 satu desa. Dengan tujuan agar nanti yang 5 ini sudah bisa mendirikan mahkamah desa ataupun mahkamah kelurahan se-Kalimantan Selatan. Nah ini pola kita bekerja dengan ketentuan, dengan tujuan bahwa paralel itu nanti kita buatkan wadahnya yang saya sebutkan pelopor pejuang keadilan. Nanti di sini mereka. Kalau kita sekarang ini advokat, wadah kita Peradin. Kalau paralel, wadah mereka itu kita buat namanya pelopor pejuang keadilan. PPK juga singkatannya. Kenapa demikian? Karena kalau sekarang ini kita langsung buat kader PPK, pas ditanya, Pak Menkarim ada uangnya nggak? Itu nanti akan jawabannya. Boro-boro kita dapat uang, kita mungkin diporotin sama mereka. Tapi ini bukan itu tujuan. Kita tujuan memberikan pencerahan, pencerdaskan anak bangsa ini dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Memang kembali saya katakan Pak Menkarim Mahyudin ini otaknya semua cerdas sekali. Belum ada di Republik ini yang membuat namanya pendidikan hukum paralel. Yang ada hanya pendidikan dan latihan paralel. Saya tanya si Mahyudin, apa dasar otakmu membuat seperti itu, pikiranmu? Dia bilang, Pak, semua materi yang kita berikan itu adalah hukum. Paralel itu adalah perintah hukum. Sudah lembaga hukum itu diatur oleh undang-undang, kata Pak Mahyudin. Diterima kasih saya juga, iya juga. Berarti Pak Mahyudin lebih pintar dari saya, lebih cerdas dari saya kalau gitu. Belum ada itu. Nah, kalau bahasa kampungnya Kosasi, Roni Kosasi, bahasa kampung dia itu pendidikan yang mau kita gelar itu adalah short legal education. Wah, memang luar biasa. Roni Kosasi ini nggak mau kalah juga dia rupanya. Jadi pendidikan mau kita gelar itu pendidikan hukum paralel. Jadi tidak harus masuk universitas, fakultas hukum, perguruan tinggi hukum. Nah, kita harus mampu memberikan pendidikan hukum paralel. Karena itu adalah perintah hukum. Memang anggota-anggota orang Kals ini cerdas-cerdas. Saya ulang sekali lagi, lebih gampang itu tadi sebutannya, kerennya kampungnya advokat Roni Kosasi, short legal education.
dengan gelar CPLA, nggak perlu saya jelaskan lagi, kalian sudah lihat itu di brosur saya buat sedemikian rupa. Dengan demikian, tamatan SMA nanti di Batu Licin sana, dia punya duit mungkin 2 juta apa 1,5 juta, kalian terapkan, kalian yang tahu manajemen daerahnya masing-masing. Dia sudah mendapat gelar CPLA, dia punya status sebagai paralehal. Dia sudah bisa membuka pelang. Praktek hukum paralehal Roni Kosasi CPLA. Waduh, aplaus dulu dong. Luar biasa, tambah lagi gelar barang itu. Dan sertifikatnya bukan sertifikat abal-abal kaleng-kaleng ataupun sertifikat biasa. Tapi dia punya sertifikat yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui BPN. Coba dibaca, diteliti dengan baik-baik poster-poster yang saya tayangkan itu. Dan ini semua peminatnya luar biasa. Luar biasa banyaknya. Dari Kalimantan Selatan mungkin sudah lebih daripada 200. Kapan mau dibuka pendidikan hukum paralel di Kalimantan Selatan, Pak? Siapa yang bisa kami hubungin, Pak? Karena saya tayangkan melalui medsos. Seluruh Indonesia ini kita sangat ditunggu kehadirannya. Nah, itulah mungkin penjabaran lebih jauh, singkat, padat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dicerna sedemikian rupa itu. Apa bahan-bahan yang disampaikan oleh WhatsApp dari DPP Pradin, tolong jangan hanya ditelaah di HP-nya. Di print out, dipelajarin sedemikian rupa supaya kalian tidak gagal paham, apalagi juga tidak ketinggalan. Maka dengan demikian, kalau sudah terbentuk 5 orang aja paralehal di tiap desa di Kalimantan Selatan itu, nggak mungkin lagi perkara-perkara ada kerjaan itu nanti ke advokat lain. Semua pasti lari ke anggota Pradin. Karena anggota Pradin itu aktif di Lembaga Konsentrasi Pos Bakumadin sebagai mentor paralehal yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi tidak bocor lagi, kalaupun bocor satu-satu itu. Kalau ada masalah-masalah hukum di tengah masyarakat. Ini yang bagaimana kita mewujudkannya, dan saya minta secepat mungkin digelar pendidikan hukum paralel ini di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian saya harapkan digelarnya Konperwil Pradin Kalsel ini hari Sabtu tanggal 12 Oktober. Dalam tempo sesingkat mungkin saya hadir ke sana untuk melakukan pelantikan pengurus yang sedemikian rupa. Nanti siapapun yang yang diajukan ke Jakarta ke DPP, saya keluarkan pengesahan dan sekaligus saya bawa untuk melantik, dan sekalian pemantapan kalau bisa sudah bergerak untuk rekrutmen para legal se-Kalimantan Selatan. Sehingga sebelum tutup tahun 2024 ini sudah berjalan mesin politik seperti yang dikatakan Mahyudin, advokat Mahyudin, SHM, HMAD. Nah ini, memang Pradin ini selalu membawa corak, warna, dan selalu memang dimonitor orang semua. Apalagi si Mahyudin ini, mereka kongres. Apa ini hasil kongres mereka itu? Selalu membawa wahana baru, suasana baru, dan semua yang baru. Tidak ada yang dicuplak-cuplik, caplek itu nggak ada. Apalagi menduplikasi. Oh jauh, Pradin itu nggak pernah. Jadi kalau tambah lebar kepalanya Mahyudin itu di atas, kelihatan kulitnya, yang nggak usah khawatir karena dia berpikir cerdas. Kecerdasan itu diwujudkan dalam bentuk pikir. Makanya itu botaknya itu di atas semakin melebar. Nah ini hebat pemikir kecerdasan Pradin ini seperti itu. Ini contohnya Kongres 10 Pradin membawa wahana, mampu dan bisa mendirikan partai. Mesin politik partai langsung jalan ke tengah masyarakat. Karena rakyat sangat menanti untuk keadilan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nggak ada lagi keadilan di Republik ini. Jangankan keadilan, hukumnya sendiri pun sudah runyam, senyam. Sudah tak mungkin. Inilah yang perlu mungkin kita bicarakan ke depan nanti dengan pemantapan organisasi Pradin sebagai deklarator pelopor pejuang keadilan, sehingga kita bisa berkiprah dan tentunya membangun hukum yang berkeadilan mendapat di hati rakyat. Kalau saya mencermati,
Ah, kalau katanya Bang Roni Kosasi, makanya dia tidak pernah mau ikut partai, dan pernah juga saya tanya sama Bang Roni Kosasi. Bang Roni Kosasi, kenapa tidak ikut partai? Jawab spell. Seluruh partai sampai detik hari ini, Bang, belum pernah ada saya lihat apa yang apa yang diberikan feedbacknya untuk rakyat. Seluruh partai. Kata Bang Roni Kosasi. Iya juga ya, diterima akal saya juga. Semua mereka hanya butuh pada saat menjelang pemilu. Namun untuk perubahan dalam kehidupan mereka itu partai tidak pernah terpikirkan. Terpikirkan hanya konstituen yang lebih banyak supaya dulu enak belenggang masuk menjadi anggota dewan. Itu kata Bang Roni Kosasi. Oh, jadi kamu nggak mau jadi anggota dewan? Enggak. Jadi pejabat juga nggak mau dia. Nah, tapi dengan puji syukur kepada Tuhan yang beliau sadar semua itu, kita wujudkan cita-citanya Bang Roni Kosasi, kita seguhkan, kita berikan kepada rakyat dalam kehidupannya untuk mendapatkan yang berkeadilan. Apapun kita harus perjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sehingga Bang Roni Kosasi manggut-manggut. Memang katanya harus itu yang kita berikan. Jadi sampai saya ulangi sekali lagi dalam bahasa kerennya, partai satu pun yang namanya basic, kita tidak tahu apa basic mereka sampai ke tingkat rakyat. Bukan masyarakat ya. Kalau masyarakat sudah jorok, sudah kotor, sudah enggak karu-karuan. Tapi ini kita berbicara rakyat. Apa yang mau kita berikan ke rakyat? Demikian katanya Bang Roni Kosasi. Saya jawab, perlindungan, pengayoman, memberikan hak asasi, melindungi hak politik, melindungi, mengalami hak rakyat yang tertindas sampai sekarang di mana-mana seluruh Indonesia. Ini yang berat perjuangan kita. Kalau kita bersama, seia sekata, insya Allah semua yang beban berat dapat kita ringan pangku untuk kita bawa ke alam kesejahteraan anak bangsa ini ke depan untuk cerdas. Pendidikan, hukum, paralel. Saya kira demikian sambutan saya. Selamat berkonferensi, mudah-mudahan menghasilkan dengan baik. Secepat mungkin nanti diterbitkan pengesahan pengurus Pradin kita ini. Saya datang ke sana, saya lantik, dan sekaligus juga melihat mewujudkan pendidikan hukum paralel, karena ini sangat dinantikan oleh semua rakyat Indonesia, khususnya rakyat yang ada di Kalimantan Selatan. Saya akhiri sambutan saya dengan mengucapkan, menyampaikan salam Pradin, fiat justitia ruat colium. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan konferensi wilayah Pradin Kalimantan Selatan saya buka. Semoga ini berjalan lancar, tertib, tenang, dan sejahtera seluruhnya. Terima kasih.